akan bawa ke Palu. Pada saat itu kita dihadang ombak besar, cuaca, semua waktu itu tumbang, tinggal saya dengan chief engineer. Itu pun chief engineer itu karena begini, ngelihat yang lain sudah ada yang tertidur di toilet, ada yang memang sudah tertidur di restroom dengan ya maaf ya dengan muntah-muntahnya gitu ya. Udah nggak bisa karena ya maaf ya suasananya alam waktu itu memang sudah betul-betul tidak bersahabat. Cuman ketika saya berpikiran waktu itu begini, kalau saya menyerah, terus siapa lagi yang mau bawa kapal ini, gitu kan? Iya, jadi ada semacam satu, nah itulah saya bersyukurnya pernah sekolah pelayaran. Ya, karena di sekolah pelayaran itu kita dididik keras, kita dididik mental, betul-betul dididik mental. Jadi pada saat keadaan seperti itu, kita tuh match, kita kemudian ingat dengan keadaan-keadaan kita di sekolah dulu kita biasa. Nangis saja nggak apa-apa. Karena mereka pun juga sadar, saya minta pulang pun, saya tidak mungkin pada hari itu ada di rumah. Tidak mungkin pada saat Idul Fitri itu saya ada di rumah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tiket semua sudah habis. Sebelum saya berpikir saya cek tiket pesawat sudah habis semua. Sudah close di aplikasi itu ya. Nah, jadi pada saat itu kita harus berjiwa besar sebagai seorang pelaut. Dan jiwa seperti itu dari sekarang harus ditanamkan. Ibu saya meninggal pada saat saya berada di rumah. Anak saya meninggal pada saat saya berada. Adik saya meninggal pada saat saya berada. Pada saat itu, contoh anak saya. Anak saya meninggal itu 5 hari sebelum Idul Fitri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Maulana dan seorang master tamu spesial, yang mana spesialis crewboat ya, kapal crewboat. Oke, seperti biasa kita ingin mencari sesuatu yang baru untuk belajar dengan salah satu tamu saya yang senior ya, berpengalaman di kapal crewboat. Oke, Cap, selamat datang Cap. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah, baik. Sehat Cap. Bisa diceritakan sedikit Cap tentang Cap, asal dari mana, perkenalan bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Asamsu Ibrahim. Saya kalau dari tadi yang katanya spesialis, sebenarnya spesialis juga bukan ya, cuman lama saja lah. Kebetulan dari 2008 jadi master di crewboat sampai saat ini kebetulannya. Jadi rezekinya itu mau pindah ke kapal supply tidak pernah dapat, dikasihnya sama perusahaan itu crewboat, akhirnya sampai sekarang lah keterusan di crewboat gitu. Itu kalau dari segi kapalnya ya, pengalaman kapalnya. Umur saya 48 tahun, saya alhamdulillah dikaruniai 8 orang anak. Masya Allah, alhamdulillah. 9 tapi 1 udah meninggal ya. Jadi 8 orang anak, 4 laki-laki dan 4 perempuan. 4 pasang. Iya, 4 pasang. Terus apalagi tuh ya yang mau diceritain. Baik, Cap. Terima kasih untuk Kapten ini, Master. Apa yang membuat Master tertarik untuk berkarir di dunia pelayaran? Berkarir di dunia pelayaran. Ya, apakah dari memang cita-cita dari kecil, Cap? Apa ada yang memberikan motivasi sama keluarga kah, atau bagaimana Master?
Jadi kalau sebelum. kita cerita masa lalu ya, dulunya saya itu sekolah di Aliyah. Aliyah. Sekolah di Aliyah, terus barangkali kenakalan remaja, kemudian pindah keluar saya dari sekolah ya, saya nggak tahu mau kemana nih saya nih. Akhirnya pikir-pikir udahlah cari sekolah yang pada saat itu saya kepikirannya cari sekolah yang betul-betul bisa cepat kerja. Oh iya. Gitu. Jadi kalau cerita mau cepat kerja ini ya. Jadi pada saat umuran itu saya sudah berpikir apa sih kira-kira yang cepat dapat duit gitu. Master itu hari usia berapa itu? Waktu itu umur 16 tahun 17 tahun ya. Oh, 16, naik kelas 3, naik kelas 3 Aliyah itu, kemudian saya keluar dari sekolah. Saya masuk sekolah pelayaran. 1 tahun, kemudian kita berlayar di kapal besar. Lebih kurang 3 tahun 4 tahun seperti itu. Kemudian ya kita sekolah lagi ya untuk dapatkan kelas berikutnya. Akhirnya sampai di 2008 itu mulailah saya jadi master waktu itu. Jadi awal karir kalau di offshore itu sekitar 2005. Oh, pernah di offshore ya? Iya, jadi mulai di offshore itu di 2005. Pertamanya itu sempat naik workboat, LCT, supply. Nah, kemudian tertambatlah di kapal kerubut. Oh iya. Jadi dikasih rezeki sama Allah untuk kapal kerubut. Iya. Masya Allah ya, viewer di usia 16-17 tahun sudah berpikir ke depan mau dapat cepat kerja. Mau dapat cepat kerja, mau dapat cepat duit. Mau dapat kerja, cepat mau dapat duit. Tidak mau menyusahkan orang tua. Iya. Jadi bisa membantu begitu dari segi ekonomi. Iya. Terus apa nih momen yang paling berkesan waktu Mas Kep ini pertama saat berlayar, waktu jadi kadet lah pertama jadi taruna dulu, apa yang paling berkesan dulu? Oh, ternyata dunia pelayaran seperti ini. Ataukah bagaimana? Ada shock atau senang bagaimana Kep? Sebenarnya kalau waktu muda dulu itu saya merasa saya lebih banyak happy ya. Artinya lebih banyak happy dinikmati, itu lebih banyak menikmati kehidupan pada saat itu karena gini. Ini kita dari kampung ya. Kita dari kampung di Sulawesi sana, tiba-tiba injak Jakarta. 3 bulan, 2 bulan di Jakarta, tiba-tiba injak Amerika. Masya Allah. Nah, itu kesan saya. Jadi 3 bulan di Jakarta. 3 bulan kita menunggu proses pemberangkatan. Kemudian dikirimlah kami oleh perusahaan ke Amerika. Nah, jadi kalau cerita saat-saat terlalu banyak lah saat-saat yang mengesankan dalam perjalanan itu sudah mengesankan. 90-an. Itu 97 kalau tidak salah. Saya baru umur 1 tahun. Iya, kalau tidak salah saya 97 itu. 97 jadi kami 5 orang dikirim oleh perusahaan. Kebetulan kapal General Balkeria. Kita dikirim ke Amerika, kapalnya itu jalan Amerika Meksiko waktu itu. Kalau hal-hal yang menyenangkan ya seperti itulah ya, kita kemudian bisa melihat dunia ini seperti ini ya. Ternyata ada alam lain yang namanya di Amerika itu seperti ini, di Italia itu seperti ini alamnya, suasananya, di tempat-tempat lainnya. Alhamdulillah wisata gratis lah ya. Wisata gratis kita. Dapat Digaji duit, pula. duit, dapat suasananya, dapat momen-momen yang menyenangkannya di situ. Tapi memang seperti itu jadi pelaut, apalagi di usia muda itu saya punya pengalaman. Senang sekali rasanya kita dapat melihat kultur yang baru. Betul. Dapat lihat suasana baru, ternyata seperti ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Terus tantangan Kep nih pada saat setelah lulus jadi kadet terus kemudian menjabat sebagai perwira di atas kapal nih, apa yang menjadi tantangan terbesar pertama Kep menjadi perwira di atas kapal di usia yang baru muda begitu? Seingat saya kalau yang terberat dulu itu yang pernah saya lalui itu waktu itu kan baru dapat ijazah, saya bawa takbut waktu itu ya.
Kita bawa takbut, pengantaran tongkang, pengantaran kalau orang Malaysia bilang skau, kalau orang Indonesia bilang tongkang gitu ya. Bars, ya. Kita bawa bars itu 2 biji, ditarik dengan satu takbut yang sebenarnya horsepower pas-pasan lah. Kalau nggak salah itu waktu itu horsepowernya satu mesin 600 kali 2. Jadi total horsepower 1200 gandeng 2 tongkang gitu, dua bas. Berlayar dari mana? Kita berlayar waktu itu dari Sandakan bawa ke Palu. Pada saat itu kita dihadang ombak besar, cuaca buruk ya. Cuaca, semua waktu itu tumbang, tinggal saya dengan chief engineer. Itu pun chief engineer itu karena begini, ngelihat yang lain sudah ada yang tertidur di toilet, ada yang memang sudah tertidur di messroom dengan dengan muntah-muntahnya gitu ya. Udah nggak bisa bergerak. Chief engine juga sebenarnya waktu itu sudah mau menyerah sebenarnya. Nah, cuman ngelihat barangkali saya waktu itu mencoba bertahan karena sebenarnya kita juga itu pada saat itu ya kita juga sebenarnya sudah mau menyerah. Karena tapi suasananya alam waktu itu memang sudah betul-betul tidak bersahabat. Cuman ketika saya berpikiran waktu itu begini, kalau saya menyerah, terus siapa lagi yang mau bawa kapal ini, gitu kan? Iya, jadi ada semacam satu, itulah saya bersyukurnya pernah sekolah pelayaran. Ya, karena di sekolah pelayaran itu kita dididik keras. Kita dididik mental, betul-betul dididik mental. Jadi pada saat keadaan seperti itu, kita tuh match. Kita kemudian ingat dengan keadaan-keadaan, waktu kita di sekolah dulu sudah biasa. Sudah artinya kekerasan, kerasnya keadaan itu sudah kita rasakan. Bahkan punya moto dulu kayak bilang, badai pasti berlalu. Iya, itu dia. Itu kita punya moto dulu di sekolah pelayaran itu. Badai pasti berlalu, jangan menyerah. Iya. Dan tetap berdoa kayak ya. Betul. Iya. Jadi itu hari apakah ada kondisi tongkangnya putus, talinya putus atau alhamdulillah waktu itu tidak ada. Dan memang waktu itu kita sudah tidak pikirkan yang di belakang itu. Yang kita pikirkan kehidupan kita. Tapi alhamdulillah pada saat itu walaupun kita mundur ya, saya ingat sekali itu kadang kita mundur 2 knot, kadang kadang kita mundur 1 knot. Tongkang kosong ini? Iya, padahal tongkang kosong itu. Kadang kita cuma jalan di tempat dalam 3 hari itu. Pengaruh anginnya pun lebih besar. Pengaruh angin besar, ombak juga lumayan waktu itu. Jadi 3 hari kita jalan di tempat, alhamdulillah di hari keempat itu sudah mulai reda. 4 hari ya. Jadi saya dengan chief engine waktu itu kami ingat sekali itu ganti-gantian kami turun ke bawah ambil Indomie kering kita gini-giniin kita remas-remas gitu ya. 3 hari kita makan itu saja. Dengan kita ini perokok sudah tidak bisa merokok sudah tidak ada rasa rokok itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi itu yang terberat dan terberat. Jadi buat pertama kali adik-adik yang mau daftar Taruna Pelayaran, sekolah pelayaran, jangan merasa berat kalau dihadapkan dengan hidup disiplin dengan mental ya. Karena nanti ketika kita bekerja di atas kapal itu berhadapan langsung dengan kita ya. Entahkah krunya yang nggak match dengan kita dari eksternal seperti cuaca buruk, jadi harus kita siap menghadapi segala medan gitu. Betul. Dan punya moto badai pasti berlalu. Betul. Iya. Terus selama jadi master kapten ini, keputusan yang paling sulit yang pernah dihadapi, apakah pernah berpikir lebih selamatkan kru saya atau kapal saya ini, dengan tongkang saya di belakang, atau bagaimana itu yang punya pengalaman? Kalau itu memang jadi satu istilahnya sudah bisa dikatakan prinsip lah. Prinsip. Bahwa nyawa itu lebih berharga daripada harta benda, aset. Kalau benda sudah ada asuransi kan? Iya. Sering itu sudah lumrah bagi dan saya rasa bagi semua kapten lah. Dia akan mempunyai satu insting mengambil keputusan untuk lebih mengutamakan kru anak buahnya dibanding misalnya kasarnya begini, terkadang kita dihadapkan dengan satu putusan. Iya. Akankah saya pertahankan orang ini, akankah saya istilahnya pertahankan orang ini, atau
saya akan berhadapan dengan keputusan barangkali saya akan dipecat menjadi seorang kapten. Iya. Nah, kita sering berhadapan dengan seperti itu. Dan pada saat itu kita harus, kalau saya pribadi ya, betul-betul bagaimana caranya kita mengasah otak, mengasah semua kemampuan kita untuk mengambil betul-betul decision dan mengapa decision itu diambil. Kita harus betul-betul mematangkan semuanya dan mengambil keputusan. Ya, alhamdulillah saya selama ini selalu berpihak kepada kru. Ya, daripada kita sering dihadapkan dengan keputusan-keputusan seperti itu. Betul. Saya pribadi seperti itu, Cap. Jadi lebih mementingkan kru, karena kalau ada apa-apa juga kita bisa dipulangkan kan. Ya. lebih baik kru ya. Terus untuk di atas kapal nih, Cap, dari pengalamannya, bagaimana Cap membangun hubungan yang secara kekeluargaan di atas kapal? Bagaimana caranya membangun hubungan yang solid, terus kerjasama? Apakah punya Cap pengalaman bisa dibagi kepada teman-teman viewer ini? Jadi gini, kalau pengalaman saya pribadi dan apa yang sering saya lakukan, 3 hari pertama itu, paling lambat 3 hari pertama saya di atas kapal, kita ngumpul. Kita gathering semua kru, kita meeting, semacam safety meeting, semacam salam perkenalan. Pada saat itu kita sudah harus tekankan bahwa kita datang ke sini adalah punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama itu bahwa kita ada di atas kapal ini untuk anak istri kita. Kalau bukan anak istri kita datang ke sini untuk ibu orang tua kita, gitu kan? Jadi kita pada saat itu kita harus melepaskan segala ego, dan kita harus bagaimana membuat sebuah tim yang solid, teamwork yang solid. Nah, itu yang saya tekankan pertama. Yang sering saya lakukan dan alhamdulillah itu sebenarnya small thing tapi big effect. Itu kita sering makan rame-rame. Betul. Jadi sesekali kita buat semacam ada makan-makan besar, kan? Ya, akhir pekan. Iya, akhir pekan. Kalau misalnya cuaca bagus, keadaan mengizinkan, kita bikin barbecue. Betul. Itu hal yang simple, hal yang ini tapi menciptakan kebersamaan ya. Menciptakan kebersamaan yang luar biasa. Betul. Awal saya berkarir di laut juga kan tantangan saya masih muda tuh. Kemudian jadi pemimpin di atas kapal, bagaimana cara memberikan arahan. Itu saya pertama belum dapat ilmunya itu, Cap. Ternyata memang dari pengalaman saya, pertama baru naik di atas kapal itu ya minimal 3 hari 2 hari itu kita harus bisa kumpul dulu. Jadi saya kasih pemahaman bahwasanya misalnya nih satu Indonesia nih kan luas nih, ada dari Jawa, dari Ambon, dari Sulawesi, itu saya coret. Kita semua sini sama, satu keluarga. Betul. Tujuan yang sama dengan cara kita teamwork yang baik, komunikasi. Kalau ada masalah ya disampaikan. Jangan dulu keluar lah. Ada nahkoda di atas kapal, ada master. Minta solusi dulu. Jangan langsung keluar, jadinya melebar nanti. Ditahu sama orang lain apa. Padahal ada orang tua kita itu master di atas kapal. Iya, luar biasa. Terus untuk dari Cap ini barangkali punya tips bagaimana cara menghadapi cuaca ekstrim dan badai di atas kapal yang sebelum Cap tadi cerita ini. Apakah ada tipsnya buat pelaut muda bagaimana untuk menghadapi? Karena kadang ada yang belum berlayar, misalnya kita ini berlayar, nanti ombak tinggi di sana, itu mabuk duluan biasa itu. Karena mindsetnya sudah lewat situ lagi. Jadi barangkali Cap punya tips bagaimana menghadapi suatu cuaca yang buruk, terus persiapan dari provision apa? Yang saya mau tekankan, yang saya mau katakan di sini adalah master pun adalah seorang manusia juga, Jadi gini, rasa dia itu sebenarnya kita juga rasa. Dan dia punya rasa mabuk, dia punya rasa mual apa sama. Kita juga punya rasa itu, gitu. Jadi bukan berarti karena dia seorang master terus tidak punya rasa itu, enggak, gitu ya. Cuman kemudian bagaimana cara kita mengontrol. Artinya begini,
salah satu kalau saya pribadi gitu ya, cara saya mengontrol diri saya untuk karena gini, sering kita alami, sering kita alami, apalagi kalau macam saya ini, kami ini, kita itu sering standby di laut. Kita support vessel di platform gitu ya. Kita support vessel di platform, kita support vessel di oil field. Kita itu sering artinya dalam cuaca seperti apapun, harus standby. kita itu betul-betul diarahkan, kamu harus standby. Kamu harus standby di lokasi. Karena kalau kamu tidak standby di lokasi, siapa lagi yang mau jagain kami gitu loh. Kalau kata orang platform itu seperti itu. Jadi sedapat mungkin Cap, minta tolong lah. Kalau misalnya betul-betul tidak urgent gitu kan, betul-betul tidak emergency, di sini gitu. Nah, kata-kata yang seperti itu, karena kita ini berada dalam dua posisi, pelaut itu apalagi yang kerja di offshore gitu ya, dia itu berada di dua posisi. Posisi pertama adalah posisi bahwa kapal itu sedang on hire, sedang di charter, bahwa yang punya kapal itu sedang berbisnis, dan kita ini adalah di posisi yang harus menguntungkan bagi perusahaan. Di sisi yang lain, kita ini mempunyai apa ya, setengah nyawa itu harus kita pegang gitu loh. Bahwa kita ini harus menjaga hidup kita juga, gitu. Jadi kita berada di dua posisi itu. Nah, bagaimana cara mengimbanginya? Saya sering seperti ini, Cap. Jadi pada saat saya di posisi ombak besar, cuaca memang sudah betul-betul tidak menguntungkan. Saya sering tanya kepada kru. Bagaimana artinya motivasinya? Dan sebelum saya tanya, saya harus memperlihatkan bahwa fit ya. Kita ini tegar, kita ini apa sih baru seperti ini, padahal dalam hati sudah ketakutan kita sebenarnya. Tapi kita perlihatkan kepada kru bahwa belum ada apa-apanya nih. Karena gitu kalau kan, masternya pun goyang, anak buah apalagi gitu kan. Jadi posisi saya seperti itu. Saya berusaha meyakinkan kru. Tapi kita juga punya istilahnya, punya insting sendiri lah, punya kemampuan sendiri bahwa kita masih bisa bertahan, cuman memang cuacanya aja yang seperti ini. Kapal baik-baik saja, tidak ada bocor, tidak ada apa, everything running well gitu kan, in good condition. Pada saat itu kalau kita merasa memang kapal masih perfect, masih bisa bertahan, cuman memang keadaan ombak saja yang membuat kita goyang. Nah, kita menguatkan, kita yang menguatkan bagi kru ya. Jadi buat teman-teman ini jangan pernah mengatakan misalnya, kapten pernah mabuk juga, tapi ditahan juga. Iya, kita ini manusia biasa juga. Saya pernah juga kadet, saya lihat kapten kuat sekali ya, kok tidak mau mabuk ya, padahal mabuk juga ya, tapi itu ditahan karena kalau kaptennya juga mabuk lemas, jadinya anggotanya lemas juga. Iya. Kalau dari pengalaman saya Cap, untuk bagaimana cara menghadapi ombak itu biar ini nggak mabuk, kadang saya cari aktivitas, karena kalau kita beraktivitas mabuk saya itu hilang. Kalau saya itu entah saya berpikir kah, karena kalau saya bawa baring makin lemas. Betul. Terus saya bawa tambah makan, betul, muntah saya makan lagi. Karena kalau dibawa baring makin lemas. Kenapa ya, tambah jadi begitu, tambah lemas. Sebenarnya saya tidak tahu ya, ini barangkali bisa diterapkan bagi pemula-pemula lah barangkali. Bagus sekali. Pernah satu waktu nih, jadi kita ada cerita sedikit. Pernah ada satu waktu ada seorang kapten. Waktu itu saya masih chief officer. Kapten saya itu orang Malaysia, orang Johor, sudah tua, sudah umur 60 tahun lebih. Dan pengalaman kapten itu mulai dari muda dia jadi kapten sampai dia sudah tua, setiap dia melaut kena ombak pasti dia mabuk. Dia cerita sama saya. Dia cerita sama saya. Cip, kau kan ini ya dari Indonesia ya kan, biasanya di Indonesia tuh banyak apalah istilahnya buat orang Malaysia ya. Orang Malaysia menganggap orang Indonesia tuh kasarnya banyak ilmunya lah. Gitu. Nanya ke saya. Dari leluhurnya dari leluhur. Jadi nanya ke saya, Cip, biasanya orang Indonesia tuh banyak gini-giniannya. Saya ini mabuk loh, gini. Ada nggak resepnya biar nggak mabuk? Karena dia sering ngelihat saya tuh nggak mabuk. Tenang gitu. Iya. Ada Cap. Dari orang tua saya bilang kan, apa itu? Saya bilang begini, tapi sebentar lah saya ambilkan air laut saja. Kita ambil air laut,
1 gelas saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kita bacakan Al-Fatihah, kita tiupkan, minumnya berapa tetes lah minum, tapi niatkan sebagai obat untuk menghilangkan mabuk. Terus sisanya itu pakai mandi, saya bilang. Masya Allah ya. Nah, jadi tipsnya ini, sebenarnya orang tua saya tidak pernah ngasih itu. Nah, cuman saya sekedar artinya menanamkan mindset. Apalah ya, memberikan ini aja lah kepada kapten, sugesti, memberikan sugesti kepada kapten saya bahwa ini bisa menjadi suatu obat. Dicoba sama dia. Tapi saya tidak tahu, rupanya di luar dia bercerita kepada seluruh teman-teman. Pakai tips itu. Oh, itu tipsnya Samsu, hebat loh. Gini, saya udah nggak mabuk lagi. Sampai ada adik kelas saya jumpa sama saya langsung kena pukul. Tapi kita sudah akrab lah ya, kena pukul-pukulan biasa lah, bercanda gitu kan. Kau ini bercanda sama kapten namanya Abdullah, Kapten Abdullah. Asal Malaysia. Orang Malaysia. Kau ini kira-kira lah kalau bercanda dengan Kapten Abdullah. Kenapa gitu? Iya gini. Semua orang diceritain gini. Bahwa kau ada obat gini. Terus saya tanya, tapi dia sembuh nggak? Mabuk lagi nggak? Enggak sih katanya, tapi dia cerita ke semua orang. Nah, jadi saya bisa katakan, diniatkan ya. Iya, ketika kita ada satu niat barangkali kan untuk kita mau sembuh dari penyakit itu, bahkan air laut pun bisa menjadi obat penyembuh. Dan kita yakin dengan Allah Tuhan. Dan kita yakin, ya betul. Itu yang pastinya. Saya juga pernah tanya sama nelayan. Nelayan kan ombak kapalnya kecil, kayu, kemudian tinggi ombak dia goyang. Saya pernah tanya itu, kenapa nggak mabuk? Bagaimana caranya itu? Katanya dia kalau dapat ikan, dia makan jantungnya itu ikan itu mentah-mentah. Itu dari tipsnya itu. Tapi berbeda. Yang penting diniatkan atas nama Allah aja Tuhan kan, Tuhan kita itu kan syaratnya itu. Yang penting kita yakin bahwa ini dijadikan obat. Berbeda-beda sih ya, berbeda-beda ya dari pengalaman. Untuk Cap ini, barangkali pernah Cap berlayar di domestik atau internasional, apa sih perbedaan bekerja yang Cap rasakan antara domestik dan internasional? Dari segi pengalaman kah atau penghasilan kah? Atau dari krunya bagaimana memanage terus, kemudian lebih nyaman di mana? Bagaimana untuk Cap? Ya, yang paling pertama gaji ya. Salary. Terus. Jadi lebih gaji dolar. Lebih worth it lah. Worth it ya, sesuai dengan ini ya. Apa yang kita dapatkan itu lebih worth it dan barangkali 2-3 kalinya. Ya ini maaf ya, terus terang aja. Kita itu masih lebih dihargai di luar negeri daripada di negeri kita sendiri. Penghasilan seorang pelaut di luar negeri itu masih jauh lebih besar daripada apa yang kita dapatkan di dalam negeri. Karena kita store nyawa, bisa dibilang store nyawa ya. Iya. Risikonya tinggi di kapal ya. Dan dulu ketika berlayar kita waktu kita jadi rating ya, kita berlayar di kapal-kapal luar itu, orang bertemu dengan kita misalnya lagi di luar negeri, misalnya lagi di Amerika kah, di Italia, di Australia, apa kau punya pekerjaan pelaut, respect orang luar itu terhadap pelaut itu besar ya, besar, karena mereka itu tahu bahwa pelaut itu dia karena pelaut itu barang-barang itu jadi murah loh. Oh iya, masalah saya merinding juga, betul. Iya. Mereka tuh paham seperti itu. Mereka tuh paham bahwa pahlawan devisa ya. Ini pelaut ini besar maknanya buat mereka. Di Indonesia enggak. Maaf aja. Dia menghubungkan ekonomi antar negara, antar pulau. Bayangkanlah kalau semua hal itu kita pakai melalui pesawat misalnya. Apa enggak 5 kali lipat harga kebutuhan kita? Itu saya biasa jelaskan kepada teman-teman saya yang bilang pelaut seperti ini mengecilkan apa, karena sebetulnya di tanker orang gunakan di darat bermanfaat sekali, entahkah pergi bekerja, pergi sholat, pergi beribadah, apapun itu digunakan karena adanya seorang pelaut yang mengantarkan sebuah bahan bakar sampai ke pelosok-pelosok begitu. Betul. Ini amal jariahnya besar. Sampai bisa dirasakan sampai mobil, pakaian. Iya, betul. Hampir semua dari pelaut juga yang bantu begitu ya. Jadi dia menghubungkan ekonomi ya. Bahkan apalagi kalau Cap berpenghasilan
dari luar negeri, dolar. Jadi uang dari luar kita bawa ke Indonesia, terus dikelola jadi usaha kan, masalah luar biasa. Iya, kita bisa istilahnya mengurangi dampak inflasi ya, begitu ya. membantu negara. teman-teman atau apa gitu kan, mempekerjakan. Luar biasa ya buat teman-teman. Iya. Tentunya dengarkan sini dapat semangat Cap. Ya. Karena saya juga jadi pelaut pertama itu om saya bilang gaji dolar, ada yang gaji per day. Wow, luar biasa ini. Masya Allah ya. Untuk pendapat Cap saya minta ini bagaimana penggunaan teknologi navigasi modern zaman ini dalam dunia pelayaran, bagaimana tanggapan Cap? Apakah dampaknya sangat-sangat membantu? Membantu Cap ya. Iya. Pertama kali kita diperkenalkan kayak teknologi SART, kayak teknologi ECDIS, kayak teknologi EPUB. Yang paling pertama itu teknologi, kalau nggak salah EPUB lah. Teknologi canggih yang pertama diperkenalkan di kapal itu semacam EPUB. Jadi EPUB itu emergency positioning indicating beacon kan. Itu alat yang menghubungkan antara kapal dengan satelit. Jadi ketika kita ada satu emergency, kita activate EPUB itu dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, semua substation, semua station-station rescue, itu sudah mengetahui di mana posisi kapal tersebut. Nah, itu saya ingat saya salah satu teknologi pertama di kapal itu, yang memang betul-betul cobalah bayangkan kalau misalnya kayak Titanic lah dulu kan, dia pakai Morse. Kan? Dia pakai untuk menghubungkan dia dengan stasiun pantai untuk terdekat. menghubungkan dia dengan stasiun terdekat yang kapal-kapal yang terdekat. Nah, teknologi yang sekarang itu kan semakin kesini itu semakin canggih, sangat membantu sekali, sangat membantu sekali ya buat adik-adik perbanyak belajar teknologi, apalagi komputer zaman sekarang ya. Kapal kan menggunakan komputer semua, email apa. Betul. Iya. Untuk Kapten pengalaman di atas kapal nih, bagaimana menyeimbangkan kehidupan profesional Cap dengan kehidupan keluarga? Kan berat itu ya, bagaimana? Ya berat. Saya baru berkeluarga nih juga ini Cap. Barangkali ada tips dan buat teman-teman untuk menyeimbangkan, kita tetap profesional kerja di atas kapal. Kan nggak ada masalah keluarga dibawa di kapal, marah-marah. Apa sih marah-marah lagi nih? Nggak jelas. Iya, gimana? Kita harus punya satu prinsip yang harus kita pegang teguh. Iya, punya prinsip lagi ya. Apalagi bagi kita yang seorang perwira, seorang istilahnya officer, master. Prinsipnya itu simple. Permasalahan di laut jangan bawa ke darat. Permasalahan di darat jangan bawa ke laut. Udah itu aja sih. Itu aja. Jadi ketika kau menghadapi, ya ini maaf ya, kalau saya cerita pengalaman sedikit. Takdir yang harus saya jalani itu, ibu saya meninggal pada saat saya berada di atas kapal. Anak saya meninggal pada saat saya berada di atas kapal. Adik saya meninggal pada saat saya berada di atas kapal. Pada saat itu, contoh anak saya. Anak saya meninggal itu 5 hari sebelum Idul Fitri, ya. 5 hari sebelum Idul Fitri. Pada saat itu saya juga baru ada di atas kapal, artinya belum naik ini kan? Belum naik, belum sebulan. Belum sebulan. Saya paham bahwa ketika saya mengatakan kepada kantor saya harus pulang, anak saya meninggal, pasti orang kantor akan bagaimana caranya memulangkan saya. Di satu sisi, bukan 5 hari, 3 hari. 3 hari. Iya. Karena saya ingat sekali waktu itu kantor itu udah tutup.
Jadi sudah tidak ada, kantor sudah tidak ada aktivitas. Terus saya ingat sekali kita sudah dapat kue lebaran dari kantor waktu itu. Jadi kita di atas kapal itu oleh kantor itu biasa dikirimkan kue lebaran gitu kan. Kita udah dapat itu kue lebaran waktu itu. Ada bingkisannya. Pada saat itu saya berpikir kalau saya ngomong anak saya meninggal, orang ribut semua. Bukan ribut maksudnya pasti berbela-sungkawa, pasti akan berusaha menolong. Jadi tapi cobalah berpikir, Kep rahasiakan. Waktu itu cuma orang kapal yang tahu. Oh iya. Waktu itu cuma orang kapal yang tahu. Dan pada saat itu, ya ketika saya ada rasa sedih, saya waktu itu chip engine dengan chip officer itu tuh senantiasa menemani saya. Kasih semangat. Kasih semangat. Jadi ketika saya menangis, chip officer yang chip engineer bilang, udah menangis aja Cap, nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Menangis aja nggak apa-apa. Karena mereka pun juga sadar, saya minta pulang pun, saya tidak mungkin pada hari itu ada di rumah. Tidak mungkin. Tidak mungkin pada saat Idul Fitri itu, saya ada di rumah. Kenapa saya katakan seperti itu? Tiket semua sudah habis. Sebelum saya berpikir, saya cek tiket pesawat, sudah habis semua. Masya Allah. Sudah close di aplikasi itu ya. Iya. Jadi pada saat itu kita harus berjiwa besar sebagai seorang pelaut. Iya. Dan jiwa seperti itu dari sekarang harus ditanamkan. Luar biasa, Cap. Iya, karena satu lagi, dan ini yang lebih saya appreciate dengan ada satu kawan saya. Ketika waktu ibu saya meninggal, itu saya lagi di Iran. Pada saat itu kapal lagi tidak ada aktivitas. Saya dengar ibu itu meninggal siang ya. Jadi siang itu saya sudah tidak lena karena waktu itu kebetulan di atas kapal cuma saya sendiri yang orang Indonesia, yang lain orang India, terus ada yang orang Afrika gitu kan. Saya merasa tidak enak lah kalau misalnya saya gimana gitu ya. Tetap profesional. Jadi saya ke kapal sebelah, kebetulan ada satu kapal sebelah itu semuanya orang Indonesia. Dan saya biasa makan apa segala macam di situ. Ya maklum lah makanan Indonesia kan. Pada saat itu saya ke kapal sebelah. Di kapal sebelah itu saya cerita lah bahwa ibu saya meninggal. Kawan-kawan di kapal itu semua ikut berduka cita, ikut tenangkan saya, ikut rame-rame. Bahkan pada saat itu saya dibuatkan makanan sama cook itu, makan pokoknya jangan sampai nggak makan lah gara-gara dalam menghadapi ini harus kuat segala macam. Digituin lah, diservis betul-betul lah. Maghrib itu dan salah satu kawan yang duduk terus di samping saya itu ada chief officer. Chief officer kapal itu orang Madura. Malam itu maghrib. Setelah saya sholat maghrib, saya dengar ini kok kayak ada orang nangis di bris kan? Saya tanya sama kru, itu kayaknya ada orang nangis di bris. Ada Cap. Siapa yang nangis di bris? Allah subhanallah. Siapa yang nangis di bris? Chief officer. Kenapa dia menangis? Apa? Yang Cap ibunya meninggal siang hari. Chief officer itu ibunya meninggal di subuh hari. Yang terjadi apa? Pada siang hari saya mengeluh itu, dia orang pertama yang mendekap saya. Seakan-akan tidak ada rasa sedih, seakan-akan tidak ada. Hanya untuk mau menghibur saya. Sama-sama merasakan gitu ya? Padahal sebenarnya pada saat itu sama-sama kita meninggal orang tua. Iya. Saya bilang kuatnya kawan itu. Indonesia ya, Indonesia. Ini orang Madura. Orang Madura ya. Kuatnya kawan itu istilahnya mensupport saya, padahal dia sebenarnya berada dalam posisi yang sama. Dan itulah artinya menjadi seorang pelaut itu jangan kau lihat uangnya aja yang gede. Dia punya konsekuensi tersendiri juga dengan uang yang besar itu. Betul. Ada resiko yang kita ambil juga gitu ya. Ada suka dukanya buat jadi seorang pelaut. Jadi jangan memandang, banyak uangnya ini. Jangan memandang banyak uangnya. Lihat prosesnya kayak gitu. Lihat prosesnya. Jadi besar juga yang diperjuangkan begitu ya. Dan salah satu juga saya
kadang berpikir kalau saya meninggal di luar bagaimana Kep ya. Ah. Karena saya lihat beberapa senior saya kalau dia meninggal di luar negeri terus mau dipulangkan jenazahnya itu kadang ada yang dimakamkan di sana di luar, ada yang dipulangkan juga dengan susah terus sampai 2 minggu 3 minggu 2 minggu 3 minggu baru tiba di Indonesia, baru bisa didatangkan jenazahnya sampai pulang ke rumahnya. Jadi tantangannya besar Kep ya. Besar. Jadi jangan kita nasihat saya kepada pelaut-pelaut pemula ya, apa barangkali ya kita saling sharing lah, bahwa gaji besar konsekuensinya juga besar. Salah satu konsekuensi ya seperti itu tadi. Jangan kita berharap ketika misalnya ada orang terdekat kita meninggalkan kita itu tiba-tiba mau ada langsung di situ juga. Oh, tidak mungkin. Dia ada proses. Ada proses. Karena yang saya alami pada saat itu, kita ini terguncang antara pengen ada di rumah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab juga. Iya. Iya. Dengan tanggung jawab. Masya Allah ya. Luar biasa Kep. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pelaut, kemudian sekarang sudah jadi pelaut, ya segala sesuatu dihadapi Kep ya. Iya. Harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan semua sudah diatur lah Kep. Bahkan kita pun juga tidur di atas kasur bisa meninggal juga. Nah, kawan saya begitu. Iya. Kadang ada yang meninggal di kapal, ada yang lagi cuti. Jadi ajal Kep ya. Iya. Sampai dimanapun kita mau di mana, mau lari kemana juga kan. Jadi ya dihadapi dengan secara profesional. Tapi merasakannya itu loh Kep. Iya karena saya pernah juga alami Kep, kapal kebakaran begitu Kep. Yang saya pertama ingat itu anak istri saya. Saya berpikir siapa yang nafkahi anak istri saya ini kalau saya meninggal. Alhamdulillah inilah apa bisa dipadamkan itu api. Itu sungguh berat itu Kep. Itu tidak bisa dibayangkan itu. Untuk Kep lagi nih, bagaimana cara Kep mengisi waktu luang di atas kapal? Apakah ada hiburan kah, bagaimana? Kalau apalagi masa sedih begitu, bagaimana Kep mengisi waktunya? Saya lebih sering bertafakur dengan alam. Iya. Jadi begini, ya barangkali setiap orang berbeda ya. Tapi kalau saya lebih senangnya saya duduk di luar, minum kopi, merokok sambil saya lihat lautan. Saya lebih senang seperti itu. Iya. Menenangkan diri kan? Sama seperti orang-orang tua, saya duduk depan rumah merokok. Iya. Berpikir apa Kep ya? Saya belum merasakan itu Kep. Apa dinikmati orang duduk merokok ya, minum kopi, berpikir. Begitu Kep, jadi Kep menenangkan seperti itu. Iya. Saya lebih sering seperti itu. Artinya ketika kita menghadapi segala sesuatu. Tapi ini saya pribadi saya ya. Saya sering duduk di alam terbuka seperti itu, entah malam tengah. Saya lebih senang tengah malam. Saya lebih senang tengah malam bertafakur dengan alam. Dari situ kita akan tahu, luasnya nih alam dan betapa kecilnya kita ini. Apalagi bintang enak sekali dilihat ke malam-malam di laut ya. Iya. Itu yang saya paling sering lakukan. Terus Kep yang paling rindukan pada saat di kapal ini apa nih? Pada saat saya merasakan seperti itu, ada yang dirindukan apa? Apa ya? Kalau kita ke kapal itu pertama ya ada kegiatan ya. Karena pelaut seperti saya ini kalau udah ada di rumah, kita ini tidak jauh-jauh dari driver Grab. Antar pagi anak ke sekolah, sore antar lagi balik gitu kan. Antar keluarga. Ada istri mau kemana, jadi Grab lagi gitu kan. Jadi driver kan ya. Jadi driver ya. Jadi kalau kita ada di laut itu kita ada kesibukan tersendiri. Dan itu kan barangkali karena kita sudah biasa dengan kehidupan itu, kita kemudian ketika kita tidak berada di suasana itu, kita kok jadi rindu mau ada di suasana itu. Betul Kep. Sama pribadi saya Kep. Ketika saya berada di darat, kadang saya rindukan itu bermain sama air hujan. Naik motor. Jadi kadang istri saya, kenapa kamu basah-basah?
kan kamu sakit? Bilang, tidak, ini sudah biasa saya ini. Ini angin di darat belum ada apa-apanya. Karena kalau pada saat angin kencang, cuaca buruk, saya di luar chief officer, tidak cerita. Kostumnya di depan, kan begini chief officer. Oh badai apa biasa ini. Kalau belum bunyi angin, belum. Jadi saya cari pas itu hujan, baru saya naik motor. Jadi kadang orang balap-balap naik motor tuh takut basah. Saya santai aja. Kalau saya rindukan itu kadang itu. Jadi, kalau saya di darat saya rindukan hujan. Kalau saya di kapal saya rindukan suasana keluarga ya. Betul. Beda-beda ya. Barangkali Cap ini sebelum berlayar barangkali ada tips-tips ini sebelum berangkat meninggalkan rumah, barangkali ada seperti saya Cap pengalaman kalau saya sebelum berangkat saya pamit sama keluarga, terus saya sholat sunnah duha, tahajud, minta doa ridho sama Allah juga. Barangkali Cap punya tips buat para viewer, apa sih persiapan sebelum berangkat meninggalkan rumah? Kan kita meninggalkan lama ini, sampai kontrak 6 sampai 9 bulan. Barangkali ada punya bagi pengalaman. Apa bagi saya pribadi yang seorang Islam ya? Oh ya. Bagi saya pribadi yang seorang Islam dan itu yang tertanam, itu yang sudah biasa saya lakukan. Saya biasa begini, ya Allah, saya titip dan saya mohon ya Allah, titip dan temani keluarga saya. Karena saya tidak berada dengan mereka. Masya Allah ya. Nah, itu aja. Kalau doa saya paling simpelnya begitu aja. Ya. Dan itu biasa saya lakukan. Biasa kan kita diajarkan juga sama orang tua. Kata orang tua, sebelum kau tinggalkan rumah, kau duduk dulu tenang-tenang. Tenangkan dulu perasaan. Istilahnya orang tua gitu, tenangkan dulu perasaan. Nah, dalam posisi menenangkan perasaan itu, kalau istilah orang tua itu sebenarnya maksudnya orang tua itu berdoa lah dulu sebelum keluar. Gitu. Nah, salah satu kebiasaan saya itu. Jadi ketika duduk tenang-tenang sebelum angkat kaki itu, langkahkan kaki, saya berdoa seperti itu, ya Allah, titip dan temani keluarga saya. Minta dilindungi ya. Iya. Karena saya tidak berada dengan mereka pada saat. Masya Allah, itu salah satu tip dari Kevin, luar biasa ini. Jadi kalau orang Sulawesi bilang jangan kajili-jili. Iya. Kajili-jili, terbirit-birit. Jadi mentinggalkan saja apa. Ya, kita ada nggak kosong, tinggalkan rumah gitu ya. Minta. Dan sebenarnya saya tidak tahu ya, tapi itu ada satu kisah loh sebenarnya. Jadi doa itu ada berdasarkan dari satu kisah di zaman Rasul. Nggak apa-apa kasih cerita. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau tidak salah kisahnya seperti ini. Makanya ada istilah, ada doa seperti itu, ya Allah titip dan temani keluarga saya itu. Itu ada kisahnya. Itu entah di zaman Rasul, entah di zaman sahabat. Jadi ketika orang itu pergi berperang, sang sahabat pergi berperang, dia berdoa seperti itu. Ya Allah, saya titip dan temani istri saya. Pada saat itu istrinya sedang mengandung. Beliau itu kemudian pergi bertahun-tahun berperang. Hijrah gitu ya. Sepulangnya sang sahabat kembali ke rumahnya. Dia dapati istrinya dengan anaknya. Anaknya sudah rada besar. Ya barangkali ya umuran pokoknya umuran dia itu sudah kelihatan face-nya, wajahnya itu sudah kelihatan. Oh iya. Dan wajahnya itu sama betul dengan wajah sang bapak. Oh, Masya Allah. Sama betul dengan wajah sang bapak. Kemudian si bapak ini merenung. Kok wajahnya sama betul dengan saya gitu kan? Dikasih tahu. Jadi ada yang bertanya, apa doamu? Apa yang kau tinggalkan kepada istrimu? Doa apa yang kau berikan? Iya. Gitu. Sampai anak istrimu kelihatan, anak istrimu ini kelihatan tenang-tenang saja, baik-baik saja gitu kan? Ya kan begini. Ketika kita meninggalkan rumah itu kan, kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Kan kita tidak tahu apakah misalnya, apalagi di zaman, maksud saya di zaman itu ya, apakah dia senantiasa
Ini bertahun-tahun loh, bukan sebulan 2 bulan. Kan dari mana makannya, dari mana istilahnya siapa yang ngejagain apa segala macam, keamanannya gitu kan. Nafkah batin dan lahiriahnya. Nah, pengakuan daripada orang-orang itu yang dalam lingkungan itu, sang ibu dan sang anak ini tenang-tenang saja, baik-baik saja. Maksudnya tidak seperti orang-orang lain yang barangkali agak susah mencari makan kah ketika suaminya nggak ada atau bagaimana gitu kan. Mereka itu selalu ada saja rezekinya. Saya lupa apakah itu di zaman Rasul atau di zaman sahabat, tapi ada sisi positifnya yang dapat diambil situ ya. Iya. Masya Allah, luar biasa itu buat teman-teman yang mau walaupun juga bukan mungkin seorang pelaut bisa menggunakan doa seperti itu ya. Iya. Karena kalau kita melangkahkan kaki kita ini kan kita berjuang Kep. Iya. Saya dibilang apa namanya lagi istilahnya, kita berada di jalan Allah. Di jalan Allah kita berserah diri. Orang kalau dalam agama itu, dalam agama Islam, yang salah satu kategori orang-orang yang berada di jalan Allah itu, pertama orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mencari ilmu, dan orang yang mencari nafkah untuk anak istri. Jadi masuk di kategori jihad ya? Iya, dia masuk dalam kategori itu. Masya Allah ya. Berjalan luar biasa buat para pejuang anak istri. Tetap semangat. Semua ada resiko, itu kan suka dukanya ya Kep ya. Yang intinya jangan pernah menyerah, dihadapi, tawakal. Iya. Oke Kep. Untuk pesan untuk generasi muda ini Kep, barangkali yang mau mencita-cita jadi seorang pelaut atau yang mau menjadi nahkoda master di atas kapal, apa pesannya untuk para viewer kita ini? Pesannya barangkali apa? Semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi hal yang kau inginkan, semakin berat perjuangan. Semakin berat apa istilahnya, semakin berat perjuangan yang kau harus hadapi. Terus semakin banyak ilmu yang harus kau punya. Iya. Ada prosesnya, tidak instan. Tidak instan. Iya, betul kan. Jadi ada yang perlu diperjuangkan begitu ya. Jadi kalau kau mau mempunyai gaji yang tinggi, ya berarti kau harus siap dengan konsekuensi dan kau harus punya ilmu. Jangan kau punya niat aja yang gede, tidak ada ilmunya, nggak bisa juga. Iya. Jadi banyak belajar. Iya, harus banyak belajar. Banyak belajar, mentalnya kuat. Jadi kalau menjadi seorang pelaut itu, ketika kita sudah punya ijazah, untuk bekerja di luar negeri itu bukan tidak mungkin, tapi sudah pasti Kep. Tinggal kita lagi nih, dan rezeki Allah mau kasih kita atau tidak. Tapi dari Allah itu, dari lihat kita, usaha kita, kemampuan kita, nanti kita dikasih sama Allah rezeki sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kemampuanmu malas belajar, kau rebahan main game, betul. Tidak mau upgrade diri, benar. Ya begitu-begitu aja rezeki. Sebenarnya banyak rezeki yang diberikan sama Allah, terus kita punya link jaringan yang bagus sama teman, dikasih lowongan kerja. Tidak bisa kak, saya takut, tidak ada ilmu, tidak tahu kak. Padahal itu bisa kamu asal belajar dengan senior, bergaul dengan baik, dapat ilmunya. Kayak alhamdulillah saya bisa ketemu Kepi, dia bisa berbagi pengalamannya dan tipsnya, ilmunya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Untuk tips lagi nih Kep, saya minta untuk diberikan kepada viewer dan saya pribadi, bagaimana sih cara kita bisa sukses dan bisa pangkat kita di dunia peliharaan itu bagus itu, kita punya jabatan. Barangkali ada tipsnya Kep, bisa sukses. Saya punya satu tips yang barangkali bagus. Iya apa ya? Dan insya Allah kalau memang betul-betul dilaksanakan, saya yakinnya dia akan cepat meningkat. Iya. Nih luar biasa nih. Mau tahu apa tipsnya? Iya. Begini. Anggaplah segala sesuatu itu, apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu kita anggap sebagai suatu ibadah. Masya Allah ya. Jangan terlalu diperhitung-hitungkan begitu Kep. Iya.
Seperti begini, satu contoh ketika kita melaksanakan segala sesuatu, ketika kita melaksanakan sesuatu yang berat, ya, ketika kita melaksanakan sesuatu yang berat, dan itu sering terjadi. Kalau kita cuman berpikir bahwa tidak usahlah saya laksanakan, nanti kan ada pengganti saya yang datang. Sering terjadi seperti itu. Kita diamkan benda itu. Lempar bola hitam. Bagi seorang perwira, bagi seorang perwira atas itu sering terjadi seperti itu. Mungkin urusanku ini. Iya. Udahlah, ndak usah saya laksanakan, sebentar lagi saya off. Ada yang nanti mau datang. Iya, kasihan sih. Biarlah dia laksanakan gitu. Nah, itu kalau kita tidak anggap sebagai suatu ibadah. Tapi kalau kita anggap bahwa pekerjaan itu suatu ibadah, saya harus laksanakan ini. Kalau saya laksanakan, saya akan dapat amal. Betul. Akan kembali sama kita juga nanti, ya. Iya. Saya akan dapat amal. Amal itu akan saya pakai di dunia akhirat. Bukan di akhirat aja. Kita rasakan juga nanti di dunia. Betul. Gitu ya. Dampaknya juga nanti. Dan ketika kita melaksanakan segala sesuatu dengan niat seperti itu, selama ini yang saya rasakan ada kemudahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Iya, Masya Allah. Itu salah satu tip dari Kapten ini. Iya, saya sedikit tambahkan buat teman-teman, saya dibilang jangan apatis. Jadi kalau mau handover atau bekerja selama di atas kapal, jangan mengatakan, begini-begini aja lah. Orang saya nanti pindah kapal juga kok, pindah perusahaannya lah. Jadi kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena kita niatkan pekerjaan sini bernilai ibadah. Apapun saya laksanakan, bahkan melangkahkan kaki ketika baru bangun, itu dihitung sebagai ibadah. Karena di atas kapal ini selama 24 jam itu kita bekerja terus. Betul. In case emergency, mau jam berapapun ya standby. Di atas kapal, selama kita di kapal itu masih dalam kategori berbahaya, karena itu kan risikonya tinggi. Iya, luar biasa. Untuk Cap ini, kalau bisa mengulang waktu ini, apakah ada hal yang mau dirubah, Cap, dari perjalanan karir, Cap? Apakah atau tidak, tetap semangat gimana? Basically karena saya dari aliyah, ya. Seandainya kalau saya bisa mengulang waktu, saya akan ulang kembali diri saya tidak nakal kayak dulu. Supaya tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena saya tetap merasa bahwa menjadi pelaut itu bukan jalan hidup saya sebenarnya. Oh gitu. Iya. Saya merasa saya ini cocoknya bisnis. Cita-cita saya dari kecil itu pengen jadi guru, seperti orang tua saya. Ya, punya cita-cita jadi guru. Tapi kalau dari saya, Cap, bisa mungkin berikan ini, Cap. Di atas kapal Cap bisa jadi guru, karena banyak perwira-perwira muda yang bisa Cap berikan arahan. Termasuk saya bersyukur sekali kalau dapat Cap itu yang berpengalaman, terus bisa memberikan arahan kepada krunya seperti ini. Jadi insya Allah, Cap, di atas kapal pun cita-citanya tercapai lah, jadi guru, Cap. Cuman kalau di atas kapal itu lain sedikit birunya. Lain sedikit keadaannya. Iya. Tapi alhamdulillah kita nikmati. Nikmati, ya. Untuk harapannya Cap ini untuk masa depan industri maritim ke Indonesia, apa ini, Cap? Harapannya, Cap, itu barangkali, Cap. Apa ya? Kalau bolehlah, pelaut ini jangan terlalu dibebankan. Iya. Ini lebih diperhatikan. Iya, artinya begini. Salary-nya. Iya. Jadi diskriminasi seorang pelaut, Cap, ya. Ini begini, ini kalau kita berbicara kemaritiman di Indonesia, suka dukanya, sertifikatnya, ya. Kita ini pemutihan sertifikat per berapa tahun? Sertifikatnya, ijazahnya, belum lagi kalau misalnya kita orang offshore, ya. Walaupun dibiayain perusahaan, ya. Kita ada ya segala macam yang berbentuk opito, dan itu semua uang yang harus kita keluarkan. Nah, sementara negara itu tidak menjamin pekerjaan pelaut itu dari segi standarisasinya.
dari segi ya maaf saja, kita ini jauh tertinggal dengan Filipina. Kita ini jauh tertinggal dengan negara-negara yang punya banyak pelaut yang lain. Mereka punya satu union yang memang betul-betul memperhatikan kesejahteraan pelaut. Seperti di Filipina itu dia ada standar gaji. Misalnya EBI itu 1.200 US. Itu standar dari dulu. Union mereka. Dan union mereka itu disupport oleh pemerintahan. Di kita kan tidak. Artinya harapan saya ke depan Indonesia, please lah, kan? Artinya buatlah kesejahteraan buat kita yang pelaut. Bagaimana? Negara jauh lebih pintar daripada kita di pelaut. Bagaimana caranya itu negara punya tahu. Tapi apa yang kita rasakan selama ini, pemutihan sertifikat setiap berapa tahun, ijazah setiap berapa tahun. Apakah mengikuti juga STCW yang sudah ditetapkan bahwasanya per 5 tahun memang harus diupdate. Cuman dari Indonesia, dari saya ini belum ada sekolah pelayaran yang memberikan suatu jurusan yang lebih mendalam, lebih tajam, misalnya nih sekolah universitas kedokteran. Jadi kalau masuk dokter nih kayak jasa umum kita nih, ini pelaut, untuk masuk ke dokter spesialis gigi, ya masuk lagi di gigi. Mau dokter spesialis penyakit dalam lagi. Jadi belum ada di Indonesia ini kalau dari saya spesialis chief officer tanker nih, belum ada. Ya nanti belajar nanti di kapal lain. Kalau saya kenapa berbicara seperti itu, karena begini, seperti tadi bahwa itu memang betul, itu regulation. Artinya pemerintah itu mestinya sadar, wah ini regulationnya pelaut nih sedikit-sedikit upgrade, sedikit-sedikit ini. Ayo dong kita pikirkan kesejahteraannya seperti apa. Nah ini kan, Cap tahu kan itu gaji-gaji di Indonesia standarnya berapa? Artinya, ya maaf saja, bagi Cap yang berlayar di luar negeri melihat gaji-gaji di dalam negeri itu, apakah standar? Apakah cocokkah kita itu diseterapkan dengan UMR orang darat? Itu yang saya maksud. Jadi kita ini kita mempunyai lebih banyak hal yang harus kita keluarkan untuk skill kita, untuk profesi kita ini ketimbang orang darat. Masa mau disamakan UMR gitu. Itu yang saya maksud. Untuk pesan terakhir nih Cap, apakah ada pesan khusus untuk komunitas pelaut Armada Dekgul? Armada Dekgul ya. Owner Dekgul itu sangkatan saya kebetulan. Dan saya really appreciate dengan apa yang beliau buat. Berikan kepada apa yang beliau apa yang saya betul-betul apresiasi dengan apa yang betul-betul beliau lakukan untuk meningkatkan edukasi pelaut, bagaimana menciptakan pelaut-pelaut yang betul-betul qualified, terus semangat, tetap semangat ya, terus semangat. Upgrade, terus semangat, terus upgrade, teruslah berbuat kebaikan untuk pelaut-pelaut Indonesia. Insya Allah bernilai ibadah Cap ya. Oke Cap, barangkali cukup sampai di sini. Ngomong-ngomong perbincangan kita sangat berbobot ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Cap atas waktunya dan kesempatannya, dan buat para viewers juga terima kasih yang telah bersedia dapat memberikan kita kapten pengarahan seperti ini, memberikan motivasi dan pengalaman yang luar biasa ya. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila suka dengan video ini silahkan like and subscribe. Jangan lupa komentar di kolom apabila ada pertanyaan dan masukan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.